Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menceritakan tentang hikayah yang ke-9. Jadi, kita lanjutkan. Kemarin sudah menceritakan hikayah yang ke-8, sekarang hikayah yang ke-9. Target kita insyaallah setiap beberapa pertemuan dalam perekaman ini kita akan menghatamkan satu kitab ini. Kita kali ini bersama kitab An-Nawadir ya. Insyaallah kita hatamkan apa saja yang ada di dalam kitab ini. Jadi hikayah yang ke-9 ini adalah menceritakan tentang karomah. Karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, ini biasanya dikhususkan untuk kepada kekasih-kekasihnya Allah atau wali-walinya Allah. Kalau itu berupa nabi, maka dinamakan dengan mukjizat. Jadi ini berupa wali. Jadi ada yang namanya Abdullah bin Mubarak, itu pernah menceritakan bahwa beliau itu pernah berada di kota Mekah. Kemudian di kota Mekah itu terjadi musim kemarau yang sangat panjang, sehingga para masyarakat yang ada di sana itu banyak yang melakukan sholat istisqa. Namun dari sholat istisqa yang mereka lakukan itu tidak membuahkan hasil, sehingga hujan pun tidak turun juga, sehingga pindah minggu lagi itu tetap cuacanya yang ada malah tambah panas. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak itu pernah bercerita bahwa pada waktu itu pernah saya melihat di padang itu ada di tanah lapang itu ada seorang laki-laki, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Dan setelah melakukan sholat 2 rakaat itu, seorang laki-laki ini sujud. Nah, sujudnya tuh lama. Dan kata Abdullah bin Mubarak itu mendengar bahwa kalau tidak salah di munajatnya seorang laki-laki ini berbunyi kata-katanya, wa izzatika la arfa'u ra'si minas sujud hatta tasqi ibadak. Demi kemuliaanmu ya Allah, saya tidak akan mengangkat kepalaku ini sampai engkau memberikan hujan kepada hamba-hambamu yang ada di sini. Nah, akhirnya kata Abdullah bin Mubarak itu setelah dia bermunajat seperti itu tuh tiba-tiba itu awan-awan yang ada di langit itu mulai berkumpul pada satu titik, kemudian menggumpal, kemudian menjadi awan hitam. Setelah itu turunlah hujan. Jadi luar biasa. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu orang laki-laki ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang. Nah, ketika laki-laki ini pulang, itu ternyata Abdullah bin Mubarak itu secara diam-diam mengikuti lelaki ini, kemana dia pergi, dari mana dia asalnya. Setelah diikuti, ternyata laki-laki ini kembali, tapi kembalinya itu ke tempat perdagangan budak, tempat perdagangan hamba sahaya. Kemudian karena Abdullah bin Mubarak itu sedikit terlambat, kemudian menanyakan kepada salah satu penjual budak yang ada di situ. Kemudian menanyakan, apakah di sini menjual budak? Kata Abdullah bin Mubarak, oh iya ada, silakan pilih, nih ada 30 budak kira-kira, tinggal pilih yang mana yang ingin tuan beli. Akhirnya pilihlah dulu. Setelah itu Abdullah bin Mubarak memilih. Ternyata tidak ada yang sesuai, karena yang dicari Abdullah bin Mubarak itu bukan dia. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya sama yang jual tadi kan, apakah ada selain budak-budak ini yang dijual? Kata pedagangnya bilang ada, tapi orangnya mempunyai tai lalat, kemudian badannya lemah, fisiknya lemah, itu tidak cocok kalau untuk bekerja. Kemudian apa kata Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak terus kemudian bilang, coba saya ingin melihat
itu budak yang satu itu. Kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, Abdullah bin Mubarak melihat oh ternyata lelaki yang sholat itu tadi, yang di tanah lapang itu ternyata budak ini, yang disifati sebagai budak yang lemah dan lain sebagainya itu. Tapi kata Abdullah bin Mubarak berkata sama penjualnya, kamu berapa jual budak ini? Dijawab, ini budak ini harganya 20 dirham, 20 dinar. Tapi berhubung ini dia banyak kelemahannya, ya udah saya jual menjadi 10 dinar saja. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak bilang, tidak, saya tidak akan mengurangi harga itu, tapi saya akan menambah harganya. Yang asalnya 20, saya akan tambah 7. Jadi 27 dinar, kata Abdullah bin Mubarak. Setelah itu sepakat, akhirnya dibeli. Setelah dibeli, udah dibawa pulang budaknya. Jadi kemudian budak itu bertanya sama Abdullah bin Mubarak, ya maula ya lima isyaraitani wa ana la atiku khidmatek. Wahai Tuhan, mohon maaf ini sebelumnya, kenapa Tuhan membeli saya, padahal saya itu tidak mampu kalau untuk diajak bekerja itu tidak mampu. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, oh tidak, santai, saya membeli kamu itu bukan tujuan untuk mempekerjakan kamu, tapi saya di sini adalah untuk supaya kamu itu menjadi tuan saya, bukan kamu sebagai budak saya, tapi kamu sebagai tuan saya dan saya sebagai budak kamu. Terus budaknya bingung kan, kenapa kok gitu? Kemudian kata Ibnu Mubarak menjawab itu, iya soalnya kamu tuh berbeda. Kenapa? Karena saya kemarin melihat kamu tuh melakukan sholat kemudian bermunajat kepada Allah, saya melihat bahwa kamu tuh doa-doanya adalah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu adalah kekasihnya Allah. Saya melihat karomahmu, melihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadamu itu. Akhirnya budak itu oh berarti gitu. Kemudian budak ini bertanya lagi sama Abdullah bin Mubarak, terus apakah saya ini merdeka? Kata Abdullah bin Mubarak jawab, iya, engkau sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah bin Mubarak itu tiba-tiba mendengarkan suara tapi tidak ada rupanya. Ini hanya ada suaranya saja sambil berbunyi, ya Ibnal Mubarak abshir faqad ghafarallahu lak. Wahai Ibnu Mubarak, berbahagialah karena Allah sekarang telah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Abdullah bin Mubarak itu wudhu, kemudian setelah wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat Abdullah bin Mubarak, ya ini bentuk dari rasa syukurnya Abdullah bin Mubarak ya, karena diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dia bersyukur dengan sholat 2 rakaat, kemudian berkata alhamdulillah, hadza ijku maulaya al-asghar. Kata budak itu bilang gini, alhamdulillah ya Allah, saya merdeka, ini merdeka dari hambamu yang kecil saja. Bagaimana saya ini merdeka dari seorang Tuhan yang agung, sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budak ini sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, Ilahi anta ta'lamu anni abadtuka salasina sanatan. Wahai Tuhanku, engkau tahu bahwa sesungguhnya aku ini telah menyembahmu selama 30 tahun, dan ada perjanjian di antara kita bahwa engkau tidak akan membuka rahasiaku, tapi ternyata sekarang rahasia itu sudah terbuka dan diketahui oleh Abdullah bin Mubarak ini. Ini kata budak, apa itu? Kata budaknya bilang, maka oleh karena itu ambillah nyawa saya. Jadi perjanjian dia sama Allah Subhanahu wa taala itu intinya, ya Allah, kalau engkau memperlihatkan
apa yang menjadi kelebihan saya ini maka tutupi, tapi kalau sampai ketahuan maka ambillah nyawa saya. Nah, setelah dia berdoa semacam itu tuh akhirnya tiba-tiba dia terjungkal dan ternyata ya Allah di situ mencabut nyawanya setelah dia melantunkan doa-doa itu tadi. Dan ketika mati yang mengurus di situ adalah Abdullah bin Mubarak. Diurus sama Abdullah bin Mubarak, dikafani, tapi kafannya itu tidak kafan yang layak kayaknya di sini. Kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Dan ketika ini kata Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak itu, setelah saya itu tidur pas malam-malam, saya melihat dalam mimpi itu seorang laki-laki yang sangat tampan, bajunya bagus, bersih, dan di sampingnya itu ada laki-laki lagi yang sudah tua, dan kedua laki-laki yang ada di dalam mimpi ini saling bergandengan tangan, saling apa ya, menaruhkan di pundak tuh, sambil gandengan gitu kan, sambil jalan. Kemudian rajul, ada sebagian laki-laki itu tuh berkata kepada Ibnu Mubarak, ya Ibnu Mubarak, amma tastahi minallah, ya Ibnu Mubarak, apa kamu tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian berjalan, laki-laki itu berjalan, faqultu lahu man anta. Kemudian Ibnu Mubarak bertanya sama laki-laki itu, emangnya kamu itu siapa? Ternyata rajul ini berkata, menjawab, ana Muhammadur Rasulullah, saya adalah Muhammad, utusannya Allah. Dan ini yang ada di samping saya adalah abi, bapak saya Ibrahim, rupanya Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi di dalam mimpi itu Ibnu Mubarak itu bertemu dengan dua sosok laki-laki yang sangat tampan, bajunya bersih, wangi, dan di situ laki-laki di dalam mimpinya Ibnu Mubarak itu mengaku bahwa beliau-beliau itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kemudian Ibnu Mubarak pun menjawab, bagaimana saya malu? Saya itu banyak sholatnya, ibarat saya tidak meninggalkan sholat, kenapa harus malu? Kemudian rajul itu yang menjadi Nabi Muhammad itu berkata, ya mutawaliyun min auliya'illahi ta'ala falatuhsin kafanahu. Disindir. Jadi waktu di dalam mimpi itu disindir oleh Nabi Muhammad, dibilangi, kamu tidak malu apa? Yang meninggal itu adalah walinya Allah, kekasihnya Allah, tapi engkau tidak memperbaiki, tidak memperindah kafannya, kamu sia-siakan begitu saja. Nah, setelah mimpi itu akhirnya Ibnu Mubarak bangun dari tidur, kemudian menggali lagi kuburannya, diambil lagi jenazahnya, diganti kain kafannya menjadi kafan yang terbaik. Itu adalah kisah yang dialami oleh Ibnu Mubarak. Jadi tentang karomah yang yang dimiliki oleh seorang budak ya, walaupun budak tapi di mata Allah dia adalah seorang hamba yang sangat bertakwa ya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahtakiri syai'an fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina sesuatu apapun meskipun itu remeh, karena di setiap sesuatu itu pasti mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi demikian kisah atau hikayah yang ke-9 ini. Ya, moga-moga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Abdullah bin Mubarak ini. Kurang lebihnya astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.